Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang dasar-dasar kendali mutu laboratorium. Untuk tidak membuang-buang waktu, langsung saja kita masuk pada materinya. Secara garis besar, pengendalian atau pemantapan mutu pemeriksaan laboratorium dilakukan secara internal dan eksternal. Pengendalian mutu yang dilakukan secara internal disebut juga dengan PMI, dan pengendalian mutu yang dilakukan secara eksternal disebut juga dengan PMT. Kegiatan pengendalian mutu laboratorium sangatlah penting dijalankan untuk menghasilkan pemeriksaan laboratorium yang bermutu, karena hasil pemeriksaan laboratorium digunakan klinisi untuk menegakkan diagnosis penyakit pasien. Ya, yang pertama kita masuk dengan definisi mutu. Untuk menghasilkan pemeriksaan laboratorium yang dapat dipercaya bermutu, maka setiap tahap pemeriksaan laboratorium harus dikendalikan. Pengendalian setiap tahap ini untuk mengurangi atau meminimalisir kesalahan yang terjadi di laboratorium. Saya akan menjelaskan mengenai mutu suatu output laboratorium. Mutu suatu output laboratorium bergantung dari beberapa faktor. Yang paling mendasar adalah pelaksanaan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu di dalam suatu laboratorium secara singkat. Dapat dikatakan bahwa sistem manajemen mutu yang terdapat dalam suatu laboratorium disebut sebagai praktek laboratorium yang benar. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem manajemen mutu. Penerapan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan akan meningkatkan mutu layanan laboratorium dan meningkatkan daya saing laboratorium. Kajian sistem manajemen mutu laboratorium klinik dilaksanakan dengan pendekatan model 5P. Saya akan menjelaskan mengenai pengendalian mutu laboratorium menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013. Menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013, bahwa pelayanan laboratorium klinik merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis dengan menetapkan penyebab penyakit, menunjang sistem kewaspadaan dini, monitoring pengobatan, pemeliharaan kesehatan, dan pencegahan timbulnya penyakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang untuk mendapatkan mutu laboratorium yang diharapkan, maka banyak hal yang harus diperhatikan seperti 1. Staf yang qualified, 2. Fasilitas yang mencukupi, 3. Tersedianya pemeriksaan yang memadai, 4. Tersedianya protokol pemeriksaan yang baik atau biasa yang disebut dengan SOP. Yang kelima, spesimen yang cukup memenuhi syarat. Keenam, penanganan dan penyerahan spesimen yang baik. 7. Processing spesimen yang baik. 8. Identifikasi coating dan distribusi sampel yang benar. 9. Kehandalan hasil pemeriksaan. 10. Turnaround time. 11. Format pelaporan yang benar. 12. Angka rujukan. 13. Komunikasi yang baik dengan pelanggan. Saya akan menjelaskan terkait dengan manfaat pemantapan mutu yang akan dilakukan. Jadi manfaatnya yang pertama yaitu meningkatkan kualitas laboratorium. Yang kedua yaitu meningkatkan moral tenaga ATLM. 3 yaitu merupakan suatu metode pengawasan atau kontrol yang efektif dilihat dari fungsi manajerial. Yang keempat yaitu melakukan pembuktian apabila terdapat hasil yang meragukan bagi pengguna. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemantapan mutu internal atau internal quality control. Pemantapan mutu internal adalah kegiatan pencegahan atau pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing laboratorium secara terus-menerus agar tidak terjadi atau mengurangi kejadian error atau penyimpangan, sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Tujuan pemantapan mutu internal: A. Pemantapan dan penyempurnaan metode pemeriksaan dengan mempertimbangkan aspek analitik dan klinis. B. Mempertinggi kesiagaan tenaga sehingga mengeluarkan hasil yang salah tidak terjadi dan perbaikan penyimpangan dapat dilakukan segera. C. Memastikan bahwa semua
proses dari persiapan pasien, pengambilan, pengiriman, penyimpangan, dan pengolahan spesimen sampai dengan catatan dan pelaporan yang dilakukan dengan benar. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan mutu eksternal atau external quality control. Penetapan mutu eksternal adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu. Penyelenggaraan kegiatan penetapan mutu eksternal dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta, atau internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemantapan mutu. Setiap laboratorium wajib mengikuti pemantapan mutu eksternal yang diselenggarakan oleh pemerintah secara teratur dan periodik, meliputi semua bidang pemeriksaan laboratorium. Seperti yang terdapat pada pasal 6 Permenkes nomor 411 tahun 2010, tercantum bahwa setiap laboratorium klinik wajib melaksanakan pemantapan mutu eksternal yang diikuti oleh pemerintah. Setiap nilai yang diperoleh oleh penyelenggaraan harus dicatat dan dievaluasi untuk mempertahankan mutu pemeriksaan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk peningkatan mutu pemeriksaan. Setelah selesai mengikuti program pemantapan mutu eksternal atau PME, kemudian dilakukan feedback oleh pihak penyelenggara berupa hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan terhadap nilai target atau nilai laboratorium rujukan. Hasilnya dinyatakan dengan kriteria baik, sedang, atau buruk.